Ya anak-anak semuanya sudah duduk dengan rapi? Sudah berdoa kan tadi? Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Filmnya nanti menyusul ya karena cerita ini lumayan panjang dan lumayan bagus loh. Kita sedang ceritakan tentang siapa ya? Ayo, ada yang ingat gak kemarin Misterio cerita tentang siapa? Kemarin libur Miss. Ya, hari kemarinnya, hari Rabunya ya. Seorang apa? Seorang ratu. Ratu itu laki-laki atau perempuan? Ayo. Ratu itu laki-lakian. Perempuan ya anak-anak. Kalau laki-laki namanya apa? Raja ya. Jadi ada seorang ratu yang akhirnya diangkat. Namanya ratu siapa? Ratu Esther ya. Ratu Esther akhirnya diangkat dan dipilih oleh Raja Ahasiweros menjadi permaisurinya. Wow, cantik sekali pastinya seorang ratu ya. Anak perempuan bisa jadi seorang ratu ya. Tapi juga harus berkarakter, harus cerdas ya, harus pintar, harus taat, rajin berdoa, memuji menyembah Tuhan ya, tidak malas ya. Nanti pasti ada kesempatan ya. Anak-anak bisa ikuti ya program-program yang ada kalau sudah selesai sekolah nanti. Nah, hari ini Miss Kes mau lanjutkan ceritanya. Anak-anak tahu kan kalau Raja Ahasiweros itu punya seorang panglima. Ada yang masih ingat siapa namanya? Bapak siapa? Bapak Haman ya. Bapak Haman. Ada seorang panglimanya namanya Bapak Haman. Nah, dia diangkat sama Raja Ahasiweros, dikasih jabatan lagi gitu, diberi kepercayaan ya untuk dia menjabat seperti wakil raja di kerajaan itu. Ya anak-anak, waktu Raja Ahasiweros memberi kepercayaan kepada Haman, wah ini Panglima Haman ini menjadi sombong ya, menjadi tinggi hati. Boleh nggak anak-anak? Nggak boleh seperti itu. Sampai-sampai semua masyarakat harus menyembah dia. Wah, padahal yang harus kita sembah itu siapa? Yang harus kita sembah itu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang harus kita sembah. Anak-anak tidak boleh menyembah ibu guru ya. Anak-anak tidak boleh juga menyembah orang tua. Tidak boleh. Yang harus disembah adalah Tuhan Yesus. Menghormati harus. Anak-anak harus menghormati orang tua, harus menghormati ibu guru, menghormati yang lebih tua ya dengan cara apa? Taat ya. Gimana? Taat, T-A-A-T, taat ya. Nah, tapi ini berbeda ya. Panglima Haman itu wah bermegah, wah sombong dia. Aku dikasih kepercayaan sama Raja Ahasiweros ya. Nah, anak-anak masih ingat ada seorang yang namanya Mordekai. Siapa Mordekai? Mordekai itu pamannya Ratu Esther. Karena apa? Waktu Ratu Esther sejak kecil yang ngasuh itu pamannya Mordekai ini. Karena orang tuanya Ratu Esther sudah meninggal. Dia sudah tidak ada orang tua. Kasihan ya. Nah tapi puji Tuhan ada pamannya yang mengasuh dia. Nah pamannya ini setiap kali disuruh sujud menyembah dia tidak mau. Karena apa? Dia orang Yahudi ya. Orang Yahudi selalu memuji dan menyembah Tuhan, tidak pernah menyembah yang lain ya. Nah, jadi wah, prajurit-prajurit yang lain perintahkan, "Hai Mordekai, kamu harus menyembah Raja Haman." Beberapa kali, berhari-hari. Tapi Mordekai, paman Mordekai tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah mau menyembah Panglima Haman itu ya, sampai akhirnya wah prajurit-prajurit ini datang sama Panglima Haman. Lapor Panglima Haman, ada satu orang yang namanya Mordekai, dia itu tidak pernah mau menyembah Panglima. Harus kita apain nih? Kita hukum atau seperti apa ya? Karena dia sudah ditegur berkali-kali setiap hari, tapi dia tidak mau menyembah.
karena dia punya Tuhannya sendiri gitu. Nah, akhirnya Panglima Haman ini mulai mencoba. Dia datang sama Raja Ahasiweros. Raja yang terhormat, aku mau melaporkan, katanya, keadaan di daerah ini, katanya. Semua rakyat itu patuh, semua rakyat itu taat gitu. Tapi ada satu orang yang bukan rakyat sini gitu. Dia itu orang Yahudi, ya. Tapi dia menumpang di daerah kita gitu. Dan masih banyak lagi orang Yahudi yang ada di sekitar kerajaannya Ahasiweros. Nah, ternyata anak-anak, Panglima Haman ini punya rencana yang jahat sekali, ya. Dia bilang di dalam hati dan pikirannya ada rencana yang jahat bahwa tenang saja, aku akan memusnahkan bukan hanya Mordekai, bahkan seluruh rakyat masyarakat orang Yahudi yang ada di sekitar itu akan dimusnahkan. Anak-anak dimusnahkan itu berarti apa? Anak-anak dibunuh. Waduh, dosa apa tidak ya? Membunuh sesama manusia boleh atau tidak? Tidak boleh ya anak-anak. Tapi kenapa Panglima Haman ini melakukannya? Karena dia memang hatinya tidak bersih, hatinya tidak murni, dia iri hati. Waktu Ratu Ester ini diangkat jadi seorang ratu, karena Ratu Ester juga bukan orang dari sekitar itu. Ratu Ester juga orang dari orang Yahudi juga gitu. Jadi dia iri hati, ya. Nah, boleh tidak anak-anak iri hati? Hati-hati ya. Jaga hati kita semua. Tidak boleh iri hati sama adik, sama kakak, atau sama teman-teman. Ma, dia tuh punya itu, kok aku gak punya. Tidak boleh ya. Apapun yang anak-anak punya, semuanya berasal dari Tuhan Yesus. Jadi harus disyukuri, harus mengucap syukur ya. Coba kalau misalnya Panglima Haman bersyukur, pasti tidak akan seperti ini. Jadi disampaikan kepada raja, aku berniat memberantas orang-orang yang tidak taat di daerah ini, katanya kepada raja. Karena orang-orang ini nanti akan membahayakan kerajaan kita. Wah, rajanya tanpa tanya-tanya langsung malah dikasih apa? Dikasih cincinnya, ya. Cincinnya raja dikasih. Silahkan ini Panglima Haman, aku berikan kekuasaan kepada kamu. Juga untuk orang-orang Yahudi itu. Silahkan, apa yang mau kamu lakukan, silahkan. Waduh, ngeri ya anak-anak. Seorang raja harusnya bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu kalau mengambil keputusan harus berdoa dulu, tanya dulu, atau lihat dulu benar apa enggak ya seperti ini. Benar enggak yang dikatakan sama Panglima Haman itu, bahwa orang-orang Yahudi tidak mau menyembah dia. Kenapa ya? Karena dia nggak cerita sama raja, cuma dibilangnya tidak taat, padahal mereka tidak mau menyembah. Mereka mau taat sama peraturan kerajaan itu, tapi tidak mau menyembah Panglima Haman itu. Nah, akhirnya waktu raja kasih kekuasaannya sama Panglima Haman, Panglima Haman mulai merencanakan sesuatu. Nah, anak-anak, ditunggu ya kelanjutan ceritanya hari Senin ya. Apa yang dikerjakan Panglima Haman terhadap paman Mordekai ini, orang yang taat dan memuji menyembah Tuhan Yesus. Dia tidak mau menyembah manusia. Kita dengarkan ya cerita lanjutannya hari Senin. Sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan agar boleh menjadi pelajaran buat setiap kami. Agar kami tidak suka iri hati.
Kami hanya mau menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tetap jawab ya pertanyaannya anak-anak. Nah, Miss Grace mau tanya nih. Yang pertama, siapa nama paman yang tidak mau menyembah Panglima Haman itu? Namanya siapa paman itu? Ya, dia tidak mau menyembah. Terus yang kedua, kenapa dia tidak mau menyembah seorang manusia? Kenapa paman ini, paman titik tidak mau menyembah? Anak-anak ceritakan ya dengan singkat. Oke, terima kasih. Selamat belajar hari ini. Tuhan Yesus berkati.